Menikmati ketenangan dan merasakan sinar matahari pagi menyapa tubuh menjadi awal yang baik untuk memulai petualangan kami di Natuna. Dan hari ini kami berencanakan untuk diving sambil mencari tahu tentang keberadaan kapal karam yang ada di dekat Pulau Setanau. Sekarang kita sudah berada di sekitar Pulau 3 dan lebih tepatnya di dekat Pulau Sedanau. Salsan akan menikmati keindahan di atas laut. Aku pun juga akan menikmati keindahan di bawah laut dengan menyelami kapal karam yang salah satunya adalah kamar milik Soekarno. Kata warga setempat itu katanya ada penjaganya itu. Ya, penjaganya itu adalah alam. That's right. That's true. Wish me luck. Good luck. Enjoy. Siap-siap dulu ya. Alright. Diving selalu menjadi agenda pasti dalam setiap perjalanan saya. Dan keselamatan saat diving menjadi yang terutama bagi saya. Itu sebabnya saya selalu memperhatikan betul setiap detail dari perlengkapan diving saya. Penyelaman kali ini, saya akan menelusuri sebuah kapal yang karam. Sinar matahari yang terik membuat cahaya masuk ke dalam perairan dan memperjelas penglihatan saya ke setiap sudut yang ada di kapal ini. Tidak banyak warga yang pernah menyelam dan mencari tahu tentang kapal ini. Itu sebabnya kapal ini terbilang utuh dan ditumbuhi oleh terumbu karang liar yang seolah mempercantik kapal. Bang, aku mau nanya dikit nih. Sebenarnya kapal itu kapal apa sih? Itu kapal penumpang KM Jadayat namanya. Namanya KM Jadayat ya? Ya. Oke. Sejarahnya gimana tuh? Dia dulu dipakai oleh Perhubungan Laut untuk jadi kapal perintis. Dulunya dia pernah dipakai oleh Presiden Soekarno untuk sebagai kapal pemerintahan beliau untuk mengelilingi Nusantara sebagai negara maritim ini. Ah, I see. Dan dia kandas di sini tahun 80. Penyelaman shipwreck selalu memacu adrenalin saya untuk mengetahui masa lalu dari sisa kapal yang tenggelam. Saya memasuki satu persatu bagian dari kapal yang tersisa ini.
Sepertinya kapal perintis ini menabrak karang di tengah laut, dan badan kapal pun terbelah. Hal inilah yang membuat kapal karam. Dengar-dengar nih katanya kapal itu ada penunggunya gitu. Ya, Sebenarnya aman nggak sih kalau semuanya diving di sekitar sini? aman sih. Tapi rata-rata kalau kapal tenggelam lama dia menjadi terumbu karang. Biasanya ada di sini orang bilang ikan kerapu besar yang menjaga itu. Kadang-kadang juga sudah menjadi mistis. Tapi biasanya dengan alam kita permisi saja sih kalau mau diving di situ. Kata Aman. Nadine juga kalau kita berdive dengan alam, Ya, alam juga baik ke kita. benar. gitu ya. Oke. Belum lagi beragam jenis ikan laut yang ada, seolah melengkapi keindahan terumbu karang yang hidup di sekitar kapal ini. Seperti bicolor parrotfish ini, yang habitatnya memang berada di sekitar karang. Saya memutuskan untuk menyusuri bangkai kapal ini saja. Kapal ini cukup besar. Saya melihat jendela-jendela dan bekas salah satu mesin penggerak kapal. Benar saja, tidak lama saya bertemu dengan segerombolan ikan barakuda yang seolah menjadi penjaga salah satu harta karun bawah laut Natuna. Walau tempat ini dipercaya bagi para nelayan dan warga sekitar memiliki penjaga, tapi saya merasa nyaman dan tenang di penyelaman ini. Karena saya yakin bahwa alamlah yang menjadi penjaga tempat ini. Dan jika kita berniat baik dan tidak melakukan hal-hal yang merusak, maka alam pun akan bersahabat baik dengan kita. Setelah mendapatkan informasi dari Bang Iyal dan sambil menunggu saya diving, Sausan memutuskan untuk menikmati hari di atas kapal dengan cara sendiri. Menikmati alunan musik jazz sambil melakukan kegiatan favoritnya, yaitu menulis lagu. Gimana tadi? Aduh, kapalnya sih besar banget. Tinggal kerangkanya, jendela-jendela, bingkainya itu masih ada. Ikannya tidak terlalu banyak, tapi ada barakuda sekitar 20 ekor. Terus muter, aku nggak dapet fotonya. Tapi terlihat ini memang kandas nabrak karang. Tapi enak lah, sekitar 3 meter sampai 5 meter. Yeah. Jadi tidak terlalu dalam. You look fresh. Yeah, diving. Yeah. Ayo, diving. One day. Ya, naik dulu. Bukan hanya keindahan alamnya saja, Natuna juga menyimpan peninggalan harta karun yang berharga.